Berulang kali menetapkan target untuk menyelesaikan satu hal, tapi pada akhirnya hal itu tidak kunjung terselesaikan. Kemudian berganti target lagi untuk menyelesaikan hal lainnya, tapi kemudian hasil akhirnya sama, tidak kunjung terselesaikan juga. Apa yang menjadikan hal ini terjadi dan bagaimana mengatasinya? Simak uraiannya di Life Restoration serial video kali ini. Halo para sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama saya Algus Kanalendra di Life Restoration serial video yang tidak terasa sudah memasuki episode ke-99 kali ini. Seperti yang pernah juga saya ungkap di video saya sebelumnya, episode ini akan menjadi episode kedua terakhir, di mana di episode berikutnya, yaitu di episode ke-100, saya akan mengakhiri playlist Life Restoration serial video ini. Tenang, bukan berhenti membagikan inspirasi di YouTube channel ini, melainkan menghentikan playlist Life Restoration serial videonya. Saya memutuskan menjadikan setiap playlist hanya berisikan 100 video saja agar nanti mudah untuk menghitung sudah berapa banyak video yang ada di YouTube channel ini berdasarkan jumlah playlistnya. Jika jumlah video yang ada di playlist tertentu sudah mencapai 100, maka playlist tersebut sudah tidak akan dilanjutkan lagi. Tapi jika jumlah video yang ada di playlist itu belum 100, maka tenang saja, masih akan ada episode-episode lain yang dimasukkan untuk menghiasi playlist itu. Bagi Anda yang mungkin saja baru berkesempatan mengunjungi YouTube channel ini dan baru melihat-lihat beberapa konten yang ada di dalamnya dan belum sempat subscribe ke YouTube channel ini, maka saya mengajak Anda untuk silakan subscribe dulu YouTube channel ini, Algus Kanalendra, dan aktifkan juga lonceng notifikasi. Sehingga Anda bisa menjadi salah satu dari mereka yang pertama kali mendapatkan notifikasinya jika nanti saya melakukan pembaharuan atau inovasi tertentu pada YouTube channel ini. Tidak lupa di episode ke-99 ini juga saya ingin membagikan satu kabar bahagia yang akan berhubungan juga dengan konten bahasan di episode kali ini. Jika Anda melihat penataan di ruang studio saya saat ini, apa yang berbeda? Bagi Anda yang sudah sering menonton Life Restoration serial video, tentu sudah cukup familiar dengan penataan di studio ini. Yes, ada penambahan pada jumlah buku yang menghiasi latar belakang dari studio saya ini. Dan demikianlah kenyataannya, puji syukur di bulan Oktober ini saya juga sudah meluncurkan 2 buku terbaru saya yang Anda bisa lihat di sebelah kiri saya, yaitu yang berjudul Understanding Resource Therapy dan Resource Therapy in Action. Kedua buku ini cukup segmented atau cukup diperuntukkan bagi kalangan tertentu, yaitu kalangan yang memang secara khusus ingin mempelajari modalitas keilmuan resource therapy. Sebuah keilmuan yang sangat melengkapi sekali kerangka kerja coaching, konseling, dan terapi yang saya fasilitasi pada para klien saya. Kalau Anda termasuk yang tertarik untuk mengetahui atau mempelajari lebih dalam tentang resource therapy, tapi masih butuh informasi lebih jauh, silakan temukan berbagai bahasan yang juga pernah saya muat di YouTube channel ini seputar resource therapy. Kembali dulu ke bahasan utama di episode kali ini. Apa hubungannya dengan buku terbaru yang saya keluarkan ini? Hal ini tidak terlepas dari apa yang sudah saya katakan di bagian pembuka video ini, yaitu ada beberapa orang yang sering kali menetapkan target untuk menyelesaikan satu hal, menulis buku adalah salah satu di antaranya, tapi di kemudian hari mereka mendapati hal yang mereka tetapkan itu tidak kunjung tercapai atau tidak kunjung terselesaikan. Jika sebatas itu, mungkin masih tidak terlalu bermasalah. Namun yang terjadi adalah mereka kemudian mengganti targetnya. Mereka menetapkan target penyelesaian hal lainnya, tapi di kemudian hari mendapati hal yang sama. Lagi-lagi hal yang mereka cita-citakan itu tidak kunjung terselesaikan dan kemudian berganti ke hal yang lainnya yang juga sama adanya tidak kunjung terselesaikan sehingga mereka berakhir dengan begitu banyak rencana, harapan, dan keinginan tapi tidak ada wujud nyata dari pelaksanaannya. Menariknya, ketika nanti mereka ditanya apa yang menjadikan hal yang mereka tetapkan itu tidak kunjung terselesaikan, selalu saja ada jawaban-jawaban logis yang seolah membenarkan kenapa hal itu tidak kunjung terselesaikan. Izinkan saya menggunakan contoh menulis buku. Saya pribadi adalah seseorang yang suka menulis. Saya menetapkan resolusi saya di tahun ini untuk menyelesaikan 4 buku. Puji syukur sejauh ini sudah 3 buku terselesaikan, tinggal 1 buku lagi yang besar kemungkinan juga akan selesai di bulan November 2023 ini.
Di sini menariknya, ada beberapa pertanyaan yang muncul yang ditujukan pada saya yang ingin tahu bagaimana saya bisa terus fokus menyelesaikan berbagai buku yang saya tulis padahal ada berbagai agenda yang harus saya kawal. Sebut saja agenda sesi bersama klien, entah itu sesi terapi, konseling, coaching, ataupun sesi konsultasi. Belum lagi agenda mengajar di berbagai sesi pelatihan in-house atau pelatihan internal untuk organisasi atau perusahaan, dan tidak lupa ada juga pelatihan-pelatihan publik dan sertifikasi yang saya adakan. Seolah itu tidak cukup, ditambah lagi masih ada agenda seperti ini, yaitu membagikan konten dan karya inspirasi di media sosial. Sebagaimana Anda juga sudah bisa menebaknya atau mengikutinya dari awal perkembangan YouTube channel ini, saya berupaya sebaik mungkin untuk bisa membagikan setidaknya 3 inspirasi atau 3 video setiap minggunya di YouTube channel ini. Tapi jujur saja, ada kalanya hal itu juga tidak terpenuhi dengan baik. Tidak terpenuhinya hal ini juga akan berhubungan dengan konten bahasan kita di episode kali ini. Bukan sebagai pembenaran tentunya, tetapi untuk menjelaskan poin utama atau penegasan dari pentingnya isi bahasan kita di episode kali ini. Mari kita kembali dulu kepada pertanyaan, kenapa atau bagaimana ada orang-orang yang seringkali menetapkan berbagai hal untuk mereka selesaikan, tetapi hal itu tidak kunjung terselesaikan juga. Jawaban sederhana dari saya adalah karena mereka tidak menetapkan atau tidak menjadikan hal itu sebagai sebuah prioritas yang penting. Kemudian akan muncul pembelaan. Tidak, saya sudah menetapkan hal itu sebagai prioritas yang penting kok, tapi ada saja hambatan yang menghalangi. Nanti dulu, ingatlah, jika memang sesuatu itu penting, kita pasti akan menemukan cara. Tapi jika hal itu tidak penting, kita akan menemukan alasan. Jadi daripada fokus pada berbagai alasan dan pembenaran, lebih baik kita menerima kenyataan bahwa ada yang salah dengan cara kita menetapkan hal itu sebagai prioritas, sehingga ada saja alasan yang kemudian kita pakai ketika hal itu tidak kunjung terselesaikan. Membicarakan prioritas ini juga yang menjadi hal yang menarik. Ketika seseorang ditanya apa yang menjadi prioritas terpenting untuk kamu jaga atau untuk kamu capai saat ini. Ada kalanya beberapa orang menjawab, oh saya punya prioritas A, prioritas B, dan prioritas C, dan lagi ada berbagai prioritas lainnya. Jika sampai seperti itu, maka hal ini sudah tidak menjadi prioritas lagi. Semua itu sekarang menjadi to-do list atau daftar hal untuk dikerjakan. Namanya juga prioritas, maka ia hendaknya sesuatu yang memang penting sepenting-pentingnya. Sesuatu yang kita dahulukan di atas yang lainnya. Ketika seseorang menetapkan satu hal sebagai prioritas, tetapi ia kemudian mendahulukan hal lainnya dibanding hal yang ia prioritaskan itu, maka sesungguhnya yang ia prioritaskan adalah hal yang sedang ia dahulukan itu dibandingkan hal yang sebelumnya ia sangka sebagai prioritas. Ketika seseorang menetapkan sebuah prioritas atau ia merasa menetapkan sebuah prioritas, tapi kemudian dalam kenyataannya ia lebih banyak menurutkan sebut saja rasa malas misalnya, maka yang terjadi adalah bukan ia menetapkan hal yang ia ingin capai sebagai prioritas, ia sebetulnya lebih memprioritaskan kenyamanan pribadinya yang kemudian muncul dalam bentuk rasa malas. Terasa kurang menyenangkan memang, tapi obat yang mujarab itu lebih banyak pahit rasanya. Begitu juga bahasan kita kali ini. Jadi, kalau kita merasa sesuatu itu sudah penting adanya, prioritas adanya, maka kita akan mendahulukan atau meletakkan hal itu di atas kepentingan lainnya. Kita tidak akan cari-cari alasan, karena memang kita tahu hal itu penting adanya. Bukan berarti hal lain tidak penting, tapi kita tahu derajat kepentingan atau prioritasnya di bawah hal yang sedang kita prioritaskan tadi itu. Jangan salah. Meski terlihat sederhana, ketika kita menetapkan sebuah prioritas, maka sistem energi dalam diri kita akan bekerja mendukung kita agar prioritas itu terjaga pemenuhan energinya. Contoh sederhananya begini, bayangkan Anda adalah seorang pencinta bola, dan kemudian Anda mendengarkan sebuah kabar bahwa klub favorit Anda yang sangat Anda favoritkan, yang sangat Anda pentingkan akan bermain di malam hari atau tepatnya di dini hari, dan Anda tidak mau melewatkan kesempatan penting untuk menonton mereka bermain secara live. Katakanlah Anda secara emosional betul-betul mencintai klub bola ini. Apa yang terjadi? Anda akan meletakkan jam bermain mereka sebagai prioritas, bukan? Dan di hari itu, Anda disadari atau tidak akan melakukan berbagai cara untuk mengelola energi dalam diri agar tepat pada waktunya nanti Anda tetap bisa menonton pertandingan itu dengan baik. Pengelolaan ini bisa berjalan tanpa disadari. Entah itu kita mengatur cara makan kita, cara minum kita, cara kita beristirahat, atau cara kita bekerja dan menyelesaikan berbagai hal yang harus diselesaikan. Semua itu demi memenuhi satu kepentingan untuk mencapai atau menjaga hal yang kita prioritaskan.
Begitu juga ketika saya menulis buku. Setiap kali saya menulis buku, saya meletakkan satu buku yang saya tulis sebagai prioritas. Maka hal-hal lain saat itu prioritasnya menjadi turun kepentingannya dibandingkan buku yang sedang saya tulis. Itu juga yang menjadikan saya harus bisa menerima kenyataan pahit bahwa kalau pada suatu ketika saya sedemikian harus memusatkan atensi saya pada berbagai hal dalam satu waktu, maka saya harus merelakan satu hal lainnya untuk saya korbankan, yaitu jadwal berbagi di media sosial seperti yang saya lakukan ini. Bukan berarti hal ini tidak penting, hal ini sangat penting juga bagi saya. Tetapi jangan lupa, ketika kita berbicara prioritas, kita berbicara mana yang lebih penting mendahului yang mana. Nilai-nilai yang saya tetapkan, terutama di tahun ini, membuat saya menetapkan penulisan buku atau penyelesaian buku menjadi prioritas tertinggi untuk dipenuhi. Maka hal lain bukan tidak penting, namun derajat kepentingannya kalah oleh si penyelesaian buku ini. Kenapa menetapkan prioritas ini penting? Karena hal ini mengajak kita untuk terhubung dengan sisi emosi dalam diri kita, dan juga sebagaimana kita mengetahuinya, emosi adalah energi yang bergerak. Emotion adalah energy in the motion. Maka dengan ada sisi emosi dalam diri kita yang tergerak untuk memenuhi dan menyelesaikan hal yang kita prioritaskan, saat itu juga sistem pengelolaan energi kita membantu kita untuk bisa memenuhinya. Yang tidak kalah pentingnya juga, menyadari prioritas akan menjadi sebuah reminder atau pengingat bagi kita tentang pentingnya hal yang sedang kita prioritaskan itu. Sehingga seberapa sibuk pun jadwal yang sedang menyita atensi kita, kita tahu hal yang sedang kita prioritaskan ini tetap harus kita jaga. Akan selalu ada atensi yang kita kerahkan untuk memenuhi tercapainya si prioritas ini. Dan yang tidak kalah pentingnya juga, yaitu ketika ada hal lain yang harus kita korbankan pelaksanaannya atau tidak tercapai pelaksanaannya, kita sadar bahwa hal itu tidak akan kita sesali karena kita tahu prioritas yang sedang kita jaga ini lebih penting daripada hal yang sedang kita korbankan itu. Maka menjawab pertanyaan tadi di awal, kenapa ada beberapa orang yang seringkali gagal dalam menyelesaikan target yang sudah mereka tetapkan. Inginnya menyelesaikan satu hal, tapi di kemudian hari mendapati hal itu tidak kunjung terselesaikan. Jawaban sederhananya adalah karena mereka belum menjadikan itu sebagai prioritas. Maka bagaimana solusinya? Sudah terjawab di pertanyaan sebelumnya, yaitu jadikan itu prioritas. Temukan kesadaran kenapa kita harus menjadikan hal itu sebagai prioritas. Atau kalaupun bukan prioritas tertinggi, tapi ia prioritas keberapa. Hal ini mengajak kita untuk selalu memiliki pengelolaan energi yang baik yang sadar akan prioritas pemenuhan. Ingat, ketika sesuatu itu penting, kita akan temukan cara. Ketika sesuatu itu sudah menjadi prioritas, kita akan temukan cara untuk menjaganya. Tetapi ketika itu tidak penting, kita akan temukan alasan. Sekian perjumpaan kita di episode kali ini. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya yang akan menutup playlist Life Restoration serial video ini. Salam sehat, berkah berlimpah, damai, dan berbahagia selalu dimanapun Anda berada bersama mereka yang Anda kasihi.